Udah diurus kartunya. Kemarin di sini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil li hamsatun nutbi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa benahuma wa fatimah ya Rabbi bil Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Rabbi bil Alhamdulillah wa syukru lillah ala nikmatillah la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah ibadah salat subuh Masjid Jami Al-Manar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, alhamdulillah, puja-puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan sehat, masih diberikan panjang umur, masih dapat melaksanakan rutinitas kewajiban ibadah sholat subuh berjamaah. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Jami Al-Manar yang saya muliakan, alhamdulillah Allah turunkan hujan semalaman. Saya dari Pandeglang itu hujan lebat sampai ke Jakarta. Jadi rata hujannya. Mudah-mudahan ini semua adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, ada budaknya Utsman bin Affan, namanya Hani. Itu bertanya kepada Sayyidina Utsman bin Affan ketika Sayyidina Utsman menjadi presiden Islam yang ketiga. Apa kata budaknya Utsman yang namanya Hani ini? Pak Presiden, kenapa Anda tiap diceritakan surga, diceritakan neraka, Anda biasa-biasa saja? Tidak gembira, tidak sedih. Tetapi kenapa Anda kalau lewat kuburan Anda senantiasa menangis? Bahkan jenggot Anda pun basah dengan air mata. Dijawab oleh Sayyidina Utsman bin Affan, kalau saya masuk surga, alhamdulillah. Kalau saya masuk neraka, saya juga gak khawatir, banyak temennya. Kenapa saya tiap lewat kuburan saya menangis? Saya berpikir, mampukah saya nanti menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir? Loloskah saya ketika saya ada di dalam kubur? Bisakah saya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu? Dan di kuburan saya sendirian. Tidak ada seorang pun yang ingat sama saya, istri, anak, keluarga. Bisakah saya menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir? Karena Rasul pernah bersabda, Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar, wa illam yanju fama ba'dahu asyaddu. Yang artinya kuburan adalah tempat pertama yang harus ditempati bagi siapa saja yang mau ke akhirat. Dan kuburan adalah tempat terakhir harus ditempati bagi siapa saja yang pernah hidup di dunia. Siapa yang lolos selamat bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, urusan selanjutnya gampang, enteng, mudah. Tapi sebaliknya, siapa-siapa yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, tidak lolos, maka urusan selanjutnya lebih ruwet lagi, lebih sulit lagi, lebih gawat lagi. Makanya kata Sayyidina Utsman, saya tiap lewat kuburan saya nangis. Bisakah nanti saya menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir? Karena jelas begini Pak, Ibu, di dalam hadis yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih.
bahkan mutawatir. Apa bunyinya? Innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa annahu la yasma'u qur'ani alihim ya'tihi malakani fayaqudanihi fayakulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajuli qala fa ammal mu'minu fayaqul asyhadu annahu abduhu wa rasuluh fayakulani lahu undur ila maq'adika minan nar qad abdalakallah maq'adan bihi minal jannah. Kata sahabat Anas bin Malik, Rasul pernah bersabda, sesungguhnya seorang hamba kalau meninggal dunia kemudian diantarkan jenazahnya ke kuburan, ketika jenazah diletakkan di dalam tanah kemudian ditutupin tanah, wa tawalla anhu ashabuhu, yang nganterin pulang meninggalkan kuburan, mungkin keluarga, mungkin saudara, mungkin teman, mungkin orang tua, mungkin istri, mungkin suami, mungkin anak. Pada saat mereka meninggalkan kuburan, yang meninggal dunia ini mendengar suara langkah kaki orang yang meninggalkan kuburan. Kenapa? Karena rohnya dikembalikan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Tapi alamnya sudah berubah, tidak lagi alam dunia. Alamnya alam barzakh. Apa itu barzakh? Batas antara dunia dan akhirat. Artinya orang yang dimasukkan ke dalam kubur, dihidupkan lagi oleh Allah, dia tidak lagi tinggal di dunia dan belum ke akhirat. Artinya barzakh itu batas antara dunia dan akhirat. Sebab kalau alamnya masih alam dunia, yakin yang mati itu pasti gedor-gedor, pengen keluar. Tapi karena alamnya ini sudah alam barzakh, alam kubur, nggak ada keinginan keluar. Yang ada, bisakah dia menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir? Mampukah dia menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir? Makanya Nabi mengatakan, al-mautu huwa al-intiqalu min darid dunya ila daril qabri. Yang namanya kematian itu cuma pindah tempat. Asalnya tinggalnya di Pulau Asem, sekarang tinggalnya di dalam kubur. Cuma pindah tempat. Artinya orang di dalam kubur, mereka semua hidup, dihidupkan oleh Allah, cuma alamnya sudah alam kubur. Kalau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka beranggapan bahwa orang kalau sudah meninggal dunia, ya udah selesai, nggak ada lagi urusan, nggak ada lagi kehidupan. Itu pemikiran mereka. Tetapi dalam Islam, bahwa orang yang meninggal dunia sesudah dikubur, dia akan dihidupkan lagi oleh Allah. Kemudian dia ditanya berbagai macam permasalahan ketika hidup di dunia. Mampukah dia menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir? Disitulah proses dia nanti selamat atau tidak, dia nanti dapat kenikmatan atau tidak, dia bisa
bahagia atau tidak. Disitulah proses alam kubur. Sampai seorang ulama besar yang namanya Imam Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, bahwa orang yang meninggal dunia itu ada yang namanya nikmat kubur, ada yang namanya siksa kubur. Kemudian ada ulama yang bernama Imam Fahruddin, ya, Imam Fahruddin Ar-Razi Asy-Syafi'i, di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, beliau juga mengatakan bahwa ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Kemudian ada juga ulama yang namanya Imam Ibnul Qayyim, di dalam kitab Tafsir Al-Qayyim, itu juga mengatakan jelas ada nikmat kubur dan siksa kubur. Banyak ulama-ulama jumhur yang mengatakan bahwa ketika orang sudah meninggal dunia, itu ada proses yang nanti akan merasakan apakah dia mendapatkan nikmat kubur atau sebaliknya siksa kubur. Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min 45-46, dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Taha 124, kemudian di Al-Anfal 40, itu disebutkan semua tentang siksa kubur. Artinya orang kalau sudah meninggal dunia tidak akan bebas sebelum dia mampu menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Kembali ke hadis tadi, innal abda idza wudi'a fi qabrihi, seorang hamba kalau dia meninggal dunia, diantarkan jenazahnya ke kuburan, wa tawalla anhu ashabuhu, kemudian yang mengantarkan jenazah ke kuburan meninggalkan kubur, wa annahu la yasma'u qur'ani alihim, dia yang meninggal dunia mendengar suara langkah kaki orang yang meninggalkan kubur. Ya'tihi malakani, kemudian datang dua orang malaikat. Payak udanihi, kemudian yang meninggal dunia suruh duduk. Yang didudukkan ini, yang suruh duduk itu rohnya, bukan badannya, rohnya. Karena apa? Dia dihidupkan lagi. Duduk. Fayakulani lahu, kemudian malaikat Munkar Nakir bertanya kepada yang meninggal dunia. Apa pertanyaannya? Ma kunta taqulu fi hadzal rajuli, hai orang yang mati, hai orang yang meninggal dunia, bagaimana pandanganmu terhadap orang yang terkenal di dunia? Hai orang yang mati, hai orang yang meninggal dunia, bagaimana menurutmu tentang orang yang termasyhur di dunia? Hai orang yang mati, hai orang yang meninggal dunia, bagaimana tanggapanmu terhadap orang yang namanya sehari semalam disebut sampai 26 kali? Payakul, kata Nabi, qala fa'amal mu'min payakul. Kalau orang yang meninggal dunia ini orang yang beriman kepada Allah, beribadah, beramal soleh, dia akan menjawab. Apa jawabannya? Asyhadu annahu abduhu wa rasuluh. Aku mengakui, aku bersaksi bahwa orang yang termasyhur di dunia, yang kadangkala namanya sehari semalam disebut sampai 26 kali, orang yang paling terkenal, dia adalah hamba Allah, dia adalah utusannya, dan dia tidak lain adalah baginda Nabi besar Muhammad. Itu Nabi Muhammad yang ditanya pertama kali itu. Ingat, ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini hadisnya agak panjang, Nabi Muhammad yang ditanya. Kemudian dalam hadis lain, orang kalau meninggal dunia
malaikat Munkar Nakir akan bertanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imanuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka. Itu juga betul. Karena Nabi pernah mengajarkan ketika putranya yang namanya Ibrahim meninggal dunia, Nabi Muhammad yang mentalkinkan di kuburan. Jadi talqin orang yang meninggal dunia di kuburan itu bukan bid'ah. Karena itu dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Apa kata Nabi? Ya Ibrahim, idza sa'alaka munkar wa nakir, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka, qul Allahu rabbi Muhammadun nabiyyi Al-Qur'anu imami Ka'baitullah kiblati wal muslimuna ikhwani. Nak Ibrahim, ini putranya Nabi yang meninggal dunia ketika bayi ini, laki-laki. Hei Ibrahim, kalau nanti datang kepadamu dua orang malaikat yang namanya Munkar dan Nakir, kemudian malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Katakan Allah Tuhanku. Siapa nabimu? Katakan Muhammad nabiku. Apa imammu? Katakan Al-Quran imamku. Di mana kiblatmu? Katakan Ka'baitullah kiblatku. Siapa teman dan saudaramu? Katakan orang Islam adalah teman dan saudaraku. Ketika Nabi berkata demikian, tiba-tiba sahabat Umar bin Khattab menjerit. Sampai-sampai Nabi nanya, "Ma ya begika ya Umar? Kenapa engkau menangis Umar? Kenapa engkau teriak Umar? Kenapa engkau menjerit Umar?" Apa kata Sayyidina Umar, "Ya Rasul, putramu ini kan masih bayi, masih suci bersih, persis kayak kertas putih, tidak ada oret-oretannya sama sekali. Anda sudah ajarkan begitu rupa, bagaimana dengan kami yang berlumur dosa dan noda?" Jadi yang pertama, mentalkinkan jenazah di atas kuburan itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan asal nyeplos bid'ah melulu, karena itu dasar hukumnya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia kemudian ditalkinkan di atas kuburannya, lo itu karena apa? Mengikuti perbuatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah saudara. Jadi ibu, ketika malaikat Munkar Nakir bertanya, kenalkah kau, tahukah kau siapa orang yang termasyhur, yang terkenal di dunia? Kemudian orang yang beriman kepada Allah, dia akan bisa menjawab, ya saya tahu, saya paham, saya kenal, saya mengakui, saya bersaksi bahwa orang itu tidak lain adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung, karena orang ini bisa menjawab, malaikat berkata, "Fayaqulani lahu." Apa kata malaikat Munkar dan Nakir? "Undur ila maq'adika minan nar." Lihatlah tempatmu, asalnya kamu disediakan tempat duduk di neraka. Qad abdalakallah maq'adan bihi minal jannah. Dan Allah sudah gantikan tempat dudukmu di dalam surga. Alhamdulillah. Nah, ini kenapa bisa menjawab? Kemudian ditinggal sama malaikat. Sampai ada hadis Nabi mengatakan, "Nam kanaumatisub, nam kanaumatil arus." Tidurlah engkau bagaikan tidurnya pengantin baru. Ini ucapan malaikat
kepada orang yang ketika ditanya di dalam kubur, beriman beribadah, dia bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Sehingga malaikat pun berkata, "Nam kanaumatil arus, tidurlah kau bagaikan tidurnya pengantin baru." Nggak merasakan apa-apa, tahu-tahu nanti kiamat. Nah, inilah yang namanya nikmat kubur. Sehingga orang ini disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang yang nikmat kubur ini enak di dalam kubur karena bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Itu berdoa, Pak Bu. Di dalam kubur mereka berdoa. Apa doanya? Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, cepetin kiamat. Ya Allah, cepetin kiamat. Ya Allah, cepetin kiamat. Karena dia sudah lihat tempatnya di dalam surga. Alhamdulillah. Jadi nikmat surga itu ada, nikmat kubur itu ada. Jadi nikmat kubur itu ada jelas. Dari sejak zamannya Nabi Adam sampai zaman sekarang ini, yang mereka beriman beribadah kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, mereka di dalam kubur persis kayak istirahat panjang, mimpi indah, tidur lelap. Ketika ditinggal sama malaikat Munkar dan Nakir, yang namanya kuburan gelap gulita, tiba-tiba muncullah cahaya yang terang benderang, muncullah yang orang itu mukanya bercahaya. Kalau yang meninggal dunia perempuan, datang perempuan. Kalau yang meninggal dunia laki-laki, datang laki-laki. Kemudian orang yang meninggal dunia ini bertanya, "Kamu siapa? Kok wajahmu bercahaya?" Sehingga kuburan jadi terang benderang. Kemudian baumu harum mewangi semerbak. Dan aneh, kenapa rupamu mirip aku? Itu kata yang meninggal. Lah orang yang baru datang berkata, "Aku adalah amal sholatmu, aku adalah amal puasamu, aku adalah amal zakat sedekahmu, aku adalah amal ibadahmu, aku adalah amal solehmu yang sengaja diciptakan oleh Allah untuk nemenin kamu." Orang yang baru datang berkata, "Sudah, kamu istirahat, kamu tidur, biar aku yang jagain." Subhanallah, ini nikmat kubur. Jadi gak sepi di dalam kubur sendirian, ada yang nemenin, ada yang jagain. Ini untuk yang mendapatkan kenikmatan di dalam kubur. Makanya orang kalau sudah meninggal dunia, itu gak ada harganya lagi Bapak Ibu. Kekayaan yang kita miliki gak bisa nolong kita. Kalau kita tidak punya amal soleh, tidak ibadah, gak bisa. Pangkat kedudukan gak ada yang bisa belain kita. Makanya manusia kalau sudah meninggal dunia, gak ada harganya. Yang tadi dipeluk-peluk, yang tadinya dicium-cium, yang tadinya disanjung-sanjung, giliran mati orang gak peduli lagi. Maka betul kalau lagu sebujur bangkai itu mengatakan, "Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama." Tuh, coba. Gak ada nilainya lagi. Orang kalau sudah meninggal dunia, masih lebih berharga ikan cuek, ikan bandeng, ikan tongkol. Masuk ke freezer. Kalau manusia meninggal dunia, harus segera dikubur. Lah istri aja suami belum dikubur, gak mau nungguin. Ini sendirian di kamar nungguin istri. Kemudian saudara-saudara yang lain ngomong, "Bu, jagain bapak ya, saya mau nemenin tamu di luar." Apa kata istri? "Enggak, saya nemenin tamu aja." Gitu loh. Kenapa? Istri ketakutan, takut lagi nungguin dengar suara, "Mak, lagi ngapain?" gitu. Coba. Ya Allah, belum dikubur sudah ketakutan. Ini manusia. Alangkah ruginya, alangkah celakanya, alangkah menyesalnya
Ketika dia meninggal dunia, pada saat dia hidup tidak pernah beribadah, pada saat dia hidup tidak beramal soleh, pada saat dia hidup tidak pernah beriman kepada Allah. Jadi di dunia kita kan cuma sementara. Di dunia kita cuma sebentar. Coba. Nah ini nikmat kubur enak. Ya, dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, mereka yang beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah, beribadah, mereka mendapatkan nikmat kubur. Nah sekarang masalah siksa kubur. Ada seorang sahabat Nabi yang diberi kelebihan oleh Allah, namanya Ya'la bin Murrah. Ya'la bin Murrah ini adalah sahabat Nabi yang dia punya indera keenam, punya kelebihan. Nah kita kan nggak tahu di antara kita ada orang-orang tertentu yang tahu tentang yang gaib itu ada. Jadi Ya'la ini mau ngomong sama Nabi nggak enak. Dia dengar. Ketika dia dampingin Nabi, dia ngomong, ya Rasul, barusan itu saya ngelihat, saya dengar ya Rasul, ada rintihan, ada tangisan, ada yang jerit-jerit ya Rasul. Rasul pun nanya sama Ya'la, oh kamu dengar juga Ya'la? Iya ya Rasul. Kebetulan Rasul ini lewat kuburan dan Ya'la ini ada di belakangnya. Oh kamu dengar juga? Dengar ya Rasul. Lantas Rasul berkata, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Itu dua orang yang di dalam kubur itu sekarang sedang disiksa. Dan mereka disiksanya bukan karena dosa besar. Bukan karena dosa besar. Tiba-tiba Rasul langsung ambil pelepah korma yang masih muda itu, kemudian dibelah sama Rasul. Diletakkan di atas kuburan orang yang disiksa. Dalam riwayat lain Rasul metik pucuk daun yang masih muda. Ditaruh di atas kuburan orang yang sedang disiksa. Lah sahabat nanya, ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari, hadisnya sahih. Sahabat nanya, ya Rasul, kira-kira ada nggak faedahnya? Ada nggak manfaatnya? Ada nggak gunanya? Meletakkan pelepah korma yang masih muda di atas kuburan orang yang sedang disiksa. Meletakkan pucuk daun di atas kuburan orang yang sedang disiksa. Maka beliau mengatakan, la'allahu ayyuhibba ma lam yabisa. Berharap dengan rahmat kasih sayang Allah, selama pelepah korma ini belum kering, selama daun ini belum kering, orang yang di dalam kubur mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak, makanya di Indonesia orang ziarah ke kubur itu kadang-kadang bawa bunga, bawa kembang, disiramin, sampai nyiramin kuburan pun dengan air, kadang-kadang air kembang pun, itu juga ada sumbernya. Bukan bid'ah. Yang pernah menyiram kuburan itu adalah Rasul ketika putranya Ibrahim meninggal dunia. Kemudian diikuti oleh sahabat Bilal bin Ribah. Ketika berziarah ke makam Rasul, Bilal menyiram kuburan Rasul dengan air dari kepala ke bawah ke kaki. Jadi bukan bid'ah. Bukan mengada-ada, bukan barang baru. Itu semua pekerjaan yang dilakukan oleh Rasul. Nah, Bapak Ibu, sahabat nanya lagi. Ya Rasul, kata Ya'la bin Murrah, kenapa sih orang itu disiksa di dalam kubur ya Rasul? Kok tadi saya dengar yang ngejerit, yang nangis, yang merintih? Karena ada lagu dangdut itu kalau nggak salah lagunya Ida Laila, ya.
Idalailah suara tangisan, suara jeritan. Ini sering disetel di kamarnya Ustadz Isi. Nah ini ya, itu ya. Tuh. Loh, ini itu betul karena memang ada. Jadi rintihan siksaan di dalam kubur. Maka Rasul ketika ditanya apa sih dosanya sehingga orang ini disiksa, Rasul berkata, ammal awwal, adapun yang pertama, la yastabri'u minal baul. Yang pertama ini kalau kencing nggak pernah cebok. Makanya kencing harus cebok. Yang paling gampang itu kadang-kadang laki-laki karena apa, mudah. Kalau sudah kebelet tiang listrik dipepet, ya kan? Makanya kebanyakan tiang listrik bau pesing, gitu. Benar. Giliran yang muda-muda, bukannya habis kencing disiram, dicebok, malah disentil, ting 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 gitu ya. Ya kan? Nah ini. Jadi maaf, bukan masalah kencing tidak ceboknya. Yang menyebabkan banyak siksa di dalam kubur gara-gara pakaiannya tercipret najis. Kemudian waktunya sholat, dia sholat dengan pakaian yang kena najis. Inilah yang menyebabkan banyak siksa kubur. Sekarang kencing gak cebok, ketika sholat dia ganti sarung, ketika sholat dia mandi dulu, tidak ada masalah. Kan biasanya banyak orang-orang yang kerja di sawah, Pak, ya kan, di kebun, kadang-kadang kencing sembarangan, tapi giliran sholat dia mandi dulu, dia pakai sarung lain lagi yang bersih. Loh, itu tidak ada masalah. Jadi pakaian yang kena najis dipergunakan untuk sholat menyebabkan banyak mendapat siksa kubur. Yang lain nanya lagi, ya Rasul, yang satunya kenapa kok disiksa di dalam kubur? Rasul pun mengatakan, wa ammal akharu yamshi bin namimah. Kalau yang satu itu banyak siksa di dalam kubur karena ketika hidup di dunia dia suka mengadu domba orang, dia suka jadi provokator, dia suka mitnah orang, dia suka ngasut-ngasutin orang. Maka Rasul mengatakan, la yadkhulul jannata an-nammamu, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang suka mengadu domba, tidak akan masuk ke dalam surga provokator. Na'udzubillah. Jadi silakan Bapak Ibu ziarah ke kubur, silakan ya. Pada saat kita nggak bawa bunga, nggak bawa kembang, biasanya di kuburan itu kan ada ditanam pohon-pohon. Ambil aja, petik aja daun-daunnya yang masih muda, taruh di atas kuburan itu sebagai ganti daripada kembang dan bunga. Selama kembang dan bunga itu belum kering, yang di dalam kubur mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, karena itu dilakukan oleh Rasul. Hanya saja kalau kita di Jakarta ini, terutama di Tanjung Priuk, itu kuburan yang namanya Budi Dharma. Itu kadang-kadang banyak orang yang ziarah kubur, beli kembang. Di pintu masuk, mau masuk ke Budi Dharma itu, ke pemakaman, banyak orang yang jualan kembang, yang jualan bunga. Kemudian kita ziarah, kita tabur begini, set. Kemudian pulang. Coba sekali-kali lah, habis nabur gitu, pura-pura pulang, dari jauhan intip, itu bunganya, kembangnya dipungutin lagi. Iya. Kemudian masukin kantong lagi, kasih air lagi, jual lagi, gitu loh. Nah inilah. Ini kadang-kadang ada orang pengen usaha tapi nggak pakai modal. Ya. Jadi siksa kubur dengan nikmat kubur itu jelas ada. Satu, nikmat kubur nih, ketika Rasul mendirikan tenda dengan sahabat. Rasul tenda yang sana, sahabat tenda sono. Sahabat ini datang kepada Rasul, ya Rasul, saya tidur-tiduran di tenda ya Rasul. Terus tiba-tiba saya dengar orang ngaji ya Rasul. Ada yang baca Quran. Siapa itu ya Rasul? Apa jin apa bukan ya Rasul? Apa kata Rasul? Di tempat engkau dirikan tenda,
itu di bawahnya itu kuburan. Dan itu kuburan orang yang ketika hidupnya senantiasa membaca Al-Quran, surat Tabarak, surat Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu tiap waktu baca itu. Ketika meninggal dunia, di dalam kubur dia masih ngaji. Loh, orang kalau di dalam kubur masih ngaji berarti kan dia dapat nikmat kubur. Gak mungkin siksa kubur, nikmat kubur. Artinya bahwa orang yang meninggal dunia ada yang enak, ada yang sengsara, ada yang bahagia, ada yang celaka. Itu tergantung amal solehnya ketika hidup di dunia. Makanya Nabi ajarkan kepada kita, Nabi perintahkan kalau selesai sholat, ketika tahiyat terakhir dibaca, sama Nabi dianjurkan supaya kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu suruh baca sebelum salam pada saat tahiyat terakhir. Nah, kalau Nabi sudah ngajarkan begitu berarti ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Yang bisa menolong kita cuma amal soleh kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat panjang umur. Loh, ini Pak. Jadi jangan sampai kita hidup di dunia tidak beribadah, tidak beramal soleh. Kalau nanti kita meninggal dunia, oleh-oleh apa yang kita bawa? Bekal apa yang kita bawa? Walaupun Rita Sugiarto nggak senang oleh-oleh, ya. Tapi yang jelas kita harus ada bekal. Lah kita pulang ke kampung aja nggak bawa oleh-oleh, malu. Kalau nanti kita sudah kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah, bekal apa yang kita bawa? Amal soleh apa yang kita bawa? Dan semua akan ditampakkan. Makanya dalam Al-Quran surat Yasin itu dikatakan, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami akan catat apapun yang dilakukan dan bekas-bekasnya apa, itu ada catatannya semua. Jadi kita hidup di dunia sementara ini, di dunia yang cuma sebentar ini, mari beriman, beribadah kepada Allah, beramal soleh. Karena di dunia ini kita cuma mampir. Di dunia ini kita cuma singgah. Di dunia ini kita cuma lewat. Nah, yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur, satu, kerjakan sholat sehari semalam 5 waktu. Apapun yang terjadi, sholat harus dikerjakan. Di mana saja kita sholat. Orang boleh tidak sholat karena dia ketiduran, tidak mendusin. Kemudian yang kedua karena lupa. Itu sesuai apa yang dikatakan oleh Imam Salim Semir Al-Hadrami, pengarang kitab Safinatun Najah. Jadi orang tidur tidak wajib sholat selama dia enggak mendusin, selama dia enggak dengar suara adzan, selama dia enggak ada yang bangunin, selama dia tidur lelap. Habis nikahin anak, capek pikiran, capek tenaga, di PPKM lagi. Udah modalnya pinjem, nggak ada yang datang tamu-tamunya. Bingung. Selesai acara hajatan hari Minggu, hari Seninnya dia tidur, bangunnya Sabtu. Ya, orang tidur tidak wajib sholat selama dia nggak bangun.
Tapi giliran bangun silahkan sholat. Jadi silahkan aja, man nasiya sholatan fal yusolliha idza dzakaraha, kata Rasul. Siapa yang lupa untuk mengerjakan sholat karena dia betul-betul lupa, silahkan sholatlah ketika dia sudah ingat. Jadi orang lupa nggak wajib sholat, orang tidur nggak wajib sholat. Ini selain itu tetap kerjakan, di mana saja tetap harus sholat. Yang kedua, yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur, as-shadaqah, man dawama 'ala shadaqah. Biasakanlah untuk bersedekah. Wa in qalla au kasura, baik sedekah yang kita keluarkan sedikit maupun banyak. Sedekah itu yang bagus, yang ikhlas kan. Tapi kan lebih bagus ikhlas dan banyak. Nah, itu akan lebih bagus. Jadi sedekah, bahkan yang namanya sedekah kita kadang-kadang menganggap sepele. Jangan dianggap sedekah itu remeh, nggak ada manfaat, walaupun cuma segelas air. Sebagaimana yang Nabi katakan, tasaddaku walau bisyur bima'in. Bersedekahlah kau walaupun cuma segelas air minum. Loh, jangan dianggap sepele Pak, segelas air minum. Segelas air minum aqua, ya, aqua gelas, jangan dianggap sepele. Apalagi kita habis makan kerupuk kulit, ya kan? Nggak ada air minum, kecekek. Nah itu sedekah. Ya kalau sedekah dengan minuman nggak bisa, makanan nggak bisa, pakaian nggak bisa, uang nggak bisa, buang duri yang ada di jalanan. Buang duri di jalanan nggak bisa juga. Paling tidak nyengir dah, mesem aja. Tiap ketemu orang nyengir. Tapi jangan sekali-kali nyengir kalau nggak ada orang. Itu ya. Tuh kedua. Nah, yang ketiga yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur adalah qiraatul Quran. Seringlah baca Quran. Paling tidak sehari jangan lupa untuk baca Quran. Paling sedikit 3 ayat per hari. Nah, yang 3 ayat apa? Inna a'toinakal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu aja yang dibaca, karena yang lainnya nggak bisa. Silakan aja, yang penting tetap baca 3 ayat. Nah, yang keempat, bisa kita selamat dari siksa kubur, perbanyaklah bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah semuanya selamat dari siksa kubur. Nah, inilah bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa kehidupan, sesudah ada kehidupan ada kematian. Nah, ketika kematian itu nanti ada nikmat kubur, ada yang namanya siksa kubur. Mudah-mudahan kita termasuk yang selamat dari siksa kubur. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis syiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah
wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin al-basyirin nadhiris sirajil munir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.